rasanya udah semua ya. Kerja udah, ibu rumah full sudah gitu kan ya. Pensiunan juga udah gitu. Tapi tetap aja pada akhirnya, apalagi sekarang kan anak-anak mulai sibuk ya. Jadi aktif itu dan punya rutinitas yang setiap hari jelas gitu, itu yang buat saya itu penting gitu. Lansia harus berdaya, manfaatnya nggak cuma untuk diri sendiri, tapi bahkan untuk negara. Ketika lansia bisa dimandirikan, maka dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa dalam arti sekarang tuh merepotkan atau membebani orang lain. Mandiri, tangguh, yes, yes, yes. Memang bekerja itu jadi salah satu cut off dari aspek sosial kali ya, ketika kita bicara soal lansia. Kalau tadi saya bicara soal perkembangan psikologi dari cut off dari usianya ya, kalau ini kita bicara juga dari aspek sosial. Ketika individu memasuki masa pensiun, itu biasanya mereka sudah merasa, oh saya sudah lansia. Kebanyakan orang ketika memasuki masa pensiun, yang tadinya punya power banyak karena pekerjaan, kemudian stay di rumah saja misalnya, jadi signifikan sekali perbedaan antara masih aktif dan tidak aktif setelah pensiun, itu juga menjadi salah satu tantangan untuk individu menghadapi masa lansianya. Makanya kemudian mungkin kita semua kenal istilah post power syndrome. Jadi merasa beberapa lansia juga merasa jadinya useless, merasa tidak berguna, tidak berdaya. Itu juga menjadi satu transisi yang menantang untuk lansia beradaptasi ketika memasuki masa pensiun. Lansia harus berdaya, manfaatnya nggak cuma untuk diri sendiri, tapi bahkan untuk negara. Ketika lansia bisa dimandirikan, maka dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa dalam arti sekarang tuh merepotkan atau membebani orang lain. Salah satu target Ditjen Bina Penta dan PKK adalah penempatan tenaga kerja khusus yang di dalamnya termasuk tenaga kerja lanjut usia potensial atau TKLUP. Nah, fokus ini ya tidak lepas dari realitas yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia ya telah memasuki fase aging population. Optimasi lansia produktif dipandang sebagai kunci ya untuk menghadapi bonus demografi kedua menuju tahun 2045 ya. Dalam pandangan ini ya, lansia bukan sekedar kelompok rentan ya, melainkan potensi sumber daya kerja nasional. Pengalaman ya dan keahlian mereka dapat menjadi modal sosial sekaligus ekonomi. Namun ya, tingkat partisipasi angkatan kerja lansia di Indonesia masih rendah ya, sehingga diperlukan
kebijakan inklusif agar lansia tidak menjadi beban, ya, melainkan aset ekonomi. Sejumlah kerjasama yang sudah berjalan secara konkret, yaitu bersama Kemenduk Bangga, kemudian program pemberdayaan menyasar peserta sekolah lansia bersama Sekretariat Inklusif, dan kita juga digelar workshop Link and Match yang mempertemukan lansia dengan Dudi, dan bersama GIZ dikembangkan kebijakan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lanjut usia potensial. Pada tahun 2025 sebanyak 409 orang lansia yang mengikuti program pemberdayaan, dan tahun ini cakupan program diperluas melalui pengembangan model penempatan dan pemberdayaan yang berkelanjutan dan dapat direplikasikan ke lebih banyak wilayah, tidak lagi bertumpu pada pelatihan dan bimbingan kerja yang bersifat sesaat. Penguatan ini dilakukan lewat perluasan kemitraan dengan Dudi agar hasil pemberdayaan lebih terserap ke lapangan kerja nyata, bukan sekedar peningkatan keterampilan. Kedepan, Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus juga akan menyusun peta jalan penempatan tenaga kerja lansia potensial bersama kementerian atau lembaga lain yang terkait, khususnya Bappenas, guna mengintegrasikan ekosistem kerja ramah lansia di seluruh Indonesia melalui layanan ketenaga kerjaan lansia terpadu dan terintegrasi. Kalau lansia bisa dimandirikan, apa yang bisa kita harapkan? Maka mereka bisa bermobilisasi sendiri. Kemandirian itu juga adalah kunci dari kesejahteraan psikologis mereka. Ketika mereka merasa mandiri dan berdaya, kesejahteraan psikologis mereka akan meningkat dan kualitas hidup mereka meningkat. Kualitas hidup lansia itu berdampak terhadap tidak hanya dirinya, tapi juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Sekarang kalau kita baca data Badan Pusat Statistik, mungkin sekitar 70% lansia Indonesia tinggal dalam keluarga multigenerasi. Bayangkan kalau lansia-lansia ini mandiri, mereka bisa beraktivitas sendiri, maka itu akan berdampak ke orang-orang, keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka yang menjadi informal caregiver-nya. Yang tadinya mereka stres karena harus nemenin orang tuanya, lebih atentif, mungkin kalau fasilitasnya memadai, anak-anak nggak perlu lagi mesti cuti atau bekerja lebih panjang gitu ya, karena menggunakan sebagian waktunya untuk mengurus orang tua gitu. Itu bisa kita cut yang kayak gitu. Mungkin di Indonesia itu sesuatu hal yang masih jarang, tapi di luar negeri kita tahu ya, negara-negara tetangga kita banyak ya yang mempekerjakan lansia. Animonya tinggi, pelamarnya sangat banyak, bahkan belasan ribu yang melamar kepada kami. Manfaatnya ya untuk Oma sekarang yang udah usia sekarang, Oma lagi lebih pede. Lebih pede karena Oma punya penghasilan sendiri, tidak membebani keluarga ataupun anak.
Perkenalkan, nama saya Oma Betty Salvanai. Usia saya kurang lebih 60 tahun. Di sini Oma sebagai hostess. Pekerjaan Oma di sini sudah 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Awalnya sih saya dikasih tahu sama ada saudara saya bahwa ada satu restoran yang membutuhkan para lansia, menerima karyawan lansia. Waktu itu saya juga, waduh, bisa nggak ya, antara percaya diri dan tidak percaya diri. Kenapa? Karena saya tidak ada basic di F&B. Nah ini kan restoran kan katanya F&B kan mereka harus cari yang sudah pengalaman. Nah sementara saya sendiri belum. Jadi saya itu memberanikan diri aja. Saya buat lamaran. Nah setelah saya masuk sampai sekarang mereka malah justru yang, "Mah jangan malam-malam tidur, nanti besok mama harus kerja lagi." Ya itu yang membuat saya, wow, mereka jadi perhatian. Jadi mereka support dari keluarga anak saya itu luar biasa. Sangat mensupport saya untuk terus bekerja. Ini membuat saya jadi semakin happy. Capek sih pasti ya, tubuh kita kan udah tua. Pegel-pegel, capek, apalagi kita berdiri, nganter tamu kan jalan bergerak gitu kan, pasti capek. Tapi itu semangatnya besok mau balik lagi kerja. Manfaatnya ya untuk Oma sekarang yang udah usia sekarang, Oma lagi lebih pede. Lebih pede karena Oma punya penghasilan sendiri, tidak membebani keluarga ataupun anak. Terus bergerak, saya juga nggak jadi cepat pikun ya. Usia kita kan kalau kita aduh cuman duduk diem jaga cucu pikun. Tapi kalau ini saya kan harus belajar. Jadi lebih rajin buka internet, lihat kalau ini kita harus bagaimana, kita bicaranya bagaimana. Nah itu jadi buat saya semangat belajar itu kembali lagi seperti dulu. Percaya diri lagi bahwa dulu mungkin saya bisa lebih, masih muda, ternyata di usia saya pun masih bisa. Memang nggak sama ya kayak yang dulu, tapi paling nggak 50-50 lah. Masih oke lah gitu di usia seperti saya. Kami ingin membangun sebuah usaha yang memiliki impak sosial, di mana kami memperdayakan warga lansia atau tenaga lanjut usia sebagai sebahagian dari tenaga kerja Uma sendiri. Responsnya di luar ekspektasi kami. Bukan hanya dari jumlah orang atau warga lansia yang datang untuk melamar, tapi entusiasmenya mereka untuk bekerja. Dan itu bukan hanya mereka mencari tambahan keuangan, tapi lebih ke mencari, mereka merindukan sesuatu aktivitas dan mencari ruang untuk mereka tetap bisa berkarya, berkontribusi dan juga interaksi sosial. Dan itu yang kami ingin hadirkan dan berikan kepada mereka. Mungkin di Indonesia itu sesuatu hal yang masih jarang, tapi di luar negeri kita tahu ya, negara-negara tetangga kita banyak ya yang mempekerjakan lansia. Animonya tinggi, pelamarnya sangat banyak, bahkan belasan ribu yang melamar kepada kami. Rasanya udah semua ya. Kerja udah, ibu rumah full sudah gitu kan ya, pensiunan juga udah gitu. Tapi tetap aja pada akhirnya, apalagi sekarang kan anak-anak mulai sibuk ya. Jadi aktif itu dan punya rutinitas yang
setiap hari jelas gitu, itu yang buat saya itu penting gitu. Kebetulan waktu itu saya buka IG. Mungkin kalau lihat IG saya tuh lumayan aktif ya. Nah itu tiba-tiba iklannya rekrutmen untuk lansia lewat gitu ya. Udah, karena ada Google Form saya coba isi, dan kriterianya itu yang dibutuhkan kebetulan saya masuk gitu kan ya. Usia, kemudian background gitu kan. Ya udah, dan kesehatan kan hanya 3 itu yang dibutuhkan. Ya udah saya coba. Manfaat yang lainnya semangat kali ya. Nggak tahu, mungkin dibandingin dengan rasanya ya yang saya rasakan ya. Dulu waktu zaman dulu saya kerja kadang-kadang ada timbul malasnya ya, kok sekarang kok enggak ya. Saya jadi nggak tahu kenapa gitu kan ya. Sampai teman-teman saya sendiri juga bilang, kok lu beda ya sekarang gitu ya. Jadi semangat saya untuk tiap hari datang aja itu luar biasa gitu. Entah dari semangat, terus apa ya, nggak tahu, jadi seneng aja sih. Terutama sakit ya, itu yang paling saya takutin kan itu ya, saya sakit dan jadi beban mereka gitu. Makanya sedini mungkin saya selalu aktif, itu mulai dari umur berapa, 50-an lah saya mulai berusaha untuk selalu tetap aktif dan menjaga stamina saya, salah satunya karena itu. Dan saya suka naik gunung bareng anak loh. Anjuran buat para industri yang lain, di mana pemerintah tuh menganjurkan untuk mungkin industri-industri itu mereka mempekerjakan para pekerja inklusif yang mungkin diberikan kuota ya, kuota yang diatur oleh undang-undang atau peraturan dan lain sebagainya, sehingga kalau bukan hanya Boga Group yang berpartisipasi, bisa dibayangkan kan banyak tuh industri-industri lain kalau mereka mengalokasikan mungkin hanya 0,5% dari jumlah tenaga kerja di perusahaan mereka, mungkin akan makin banyak pekerja inklusif yang mempunyai lapangan pekerjaan, karena mereka-mereka yang tua itu sebenarnya usia saja yang tua, biasanya jiwanya masih pengen bekerja gitu. Mungkin yang diperlukan adalah pedoman praktek ya di lapangan kerja. Bagaimana kita juga membina ekosistem yang lebih menyeluruh untuk bukan hanya proses rekrutmen, pelatihan warga lansia untuk pengusaha, dan juga mungkin insentif ya untuk pembisnes atau pengusaha yang ingin memperdayakan lansia. Insentif berupa mungkin support dari segi gaji untuk beberapa bulan pertama, supaya ekosistem itu lebih besar dan dengan lebih banyak pengusaha yang memperdayakan lansia, impak sosial dan ekonominya pasti menjadi lebih nyata. Oh, kalau manfaatnya luar biasa. Pertamanya saya juga di rumah merasa kesepian karena saya berdua suami saya, karena kebetulan anak saya sudah berkeluarga. Tapi setelah saya ikut lansia, alhamdulillah, kembali saya rasa perasaan muda. Jadi sebenarnya kita punya tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dengan mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Jadi sebenarnya kita punya tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia
dengan mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Jadi sekolah lansia ini dasarnya adalah 7 dimensi lansia tangguh. Jadi 7 dimensi lansia tangguh ini sebenarnya bentuk dari active aging. Jadi 7 dimensi lansia tangguh pertama melingkupi dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini adalah bentuk dimensi yang memberikan pemahaman kepada spiritual ya, agar lansia itu lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian dari dimensi fisik itu berbicara bagaimana lansia ini beraktivitas. Jadi jangan banyak duduk, jangan mager ya. Jadi lansia itu harus ada aktivitas yang biasa dia lakukan, misalnya senam lansia, atau dia bisa jalan pagi, berolahraga, dan keluarga juga harus bisa mendampingi lansia pada saat berolahraga. Jadi jangan dibiarkan sendiri. Nah, kemudian dari sisi dimensi intelektual, nah ini adalah aktivitas yang diberikan kepada lansia agar tidak terjadi penurunan kognitif. Sebenarnya di sekolah lansia kita ada 3 standar yang kita sebut S1, S2, S3. Kalau S1 ini adalah untuk bermanfaat untuk diri sendiri ya. Jadi diberikan pemahaman terkait 7 dimensi tersebut. Nah, kemudian standar kedua ini adalah tujuannya untuk ke orang lain. Gitu. Dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang ketiga, dia bisa menjadi contoh, role model gitu. Ada beberapa daerah yang sudah membuat menjadi duta lansia. Jadi kalau mana-mana dia bisa diajak menjadi motivator untuk mengajak lansia-lansia lainnya untuk bergabung di dalam sekolah lansia. Kalau misalnya dalam keseharian itu kan kalau setiap sekolahnya kan sekali sebulan Mbak ya, jadi enggak setiap hari gitu. Sekali sebulan biasanya sih ada kegiatan senam dulu sebelum pembelajaran, kemudian kita ada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian ada berbagai jenis kegiatan, ada juga ekstrakurikuler yang kami kembangkan. Jadi kalau ekstrakurikulernya itu adalah bagaimana lansia ini diberdayakan dengan membuat namanya tudung saji, Mbak. Jadi kalau tudung saji itu di Sulsel, di Makassar ini berfungsi sebagai tutup bosara. Ya, jadi biasanya untuk menyaji tamu gitu kan. Ya, kemudian mereka setelah membuat itu bisa dipasarkan jadi bernilai ekonomi. Ada lagi, ini salah satu ini yang ada di belakang saya ini Mbak, ini adalah kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, di mana lansia kami ada kurang lebih 9 orang, itu diajak untuk menari. Nah, menarinya ini berbeda dengan menari pada umumnya. Jadi mereka yang mengekspresikan perasaannya, kemudian diolah menjadi suatu gerakan oleh koreografernya dari Kementerian Kebudayaan ini. Dan setelah nanti 20 kali latihan, mereka akan pentas seni. Kemudian ada lagi kegiatan inovasinya, salah satunya germas juga Mbak. Germas itu gerakan memilah sampah bagi lansia, di mana lansia kami ajarkan supaya peduli lingkungan, sehingga mereka itu sampah-sampah yang di rumah dibawa ke bank sampah, kemudian ditimbang, hasilnya nanti bisa digunakan sebagai operasional
dari sekolah lansia sendiri ya. Karena sekolah lansia ini kan Mbak, kami tidak ada operasional bulanan gitu ya, jadi semua serba mandiri, sehingga kami butuh berkreasi bagaimana bisa mendapatkan dana sedikit membantu dalam pelaksanaan operasional sekolah. Sampahku tanggung jawab. Aktif sekali lansia kita. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi yang lain, salah, dan kita akan mendapatkan amal. Namanya dibentuk sekolah lansia tentunya untuk membuat itu lansia bahagia, tidak sendiri, tidak pikun. Bisa jadi lansianya itu mempunyai keahlian atau keterampilan dengan mengikuti sekolah, keterampilan atau keahliannya atau keinginannya bisa tersalurkan dan bisa belajar atau mendapatkan ilmu yang belum pernah dia dapatkan di masa-masa muda. Selama 3 tahun menjadi kepala sekolah, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dan yang terpenting, tujuan kami adalah lansia itu merasa diperhatikan, merasa bahagia, jauh dari rasa kesepian. Oh, kalau manfaatnya luar biasa. Pertamanya saya juga di rumah merasa kesepian karena saya berdua suami saya, karena kebetulan anak saya sudah berkeluarga. Tapi setelah saya ikut lansia, alhamdulillah, kembali saya rasa perasaan muda. Alhamdulillah selama 3 tahun mengikuti sekolah lansia cukup luar biasa. Karena beberapa ilmu yang saya peroleh dalam sekolah tersebut, yaitu pertama yaitu mengenai kesehatan, bagaimana cara berbudaya kepada lingkungan. Kemudian pertama juga kita juga mengikuti beberapa ilmu tentang keterampilan, kemudian refreshing baik di pantai maupun di pegunungan. Ibu sangat terhibur. Sampah Senja itu salah satu program dari S2 Sekolah Lansia Kecamatan Manggala, yang mana kita sepakati bersama bahwasanya itu kunjungan perlu sekali, mengingat lansia yang ada di Kelurahan Manggala, di Kecamatan Manggala cukup banyak dengan usia yang lanjut. Untuk membantu peningkatan kesejahteraan mereka.